Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Kakso dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Kekuatan Olahraga, Universitas Negeri Malang. Di video kali ini saya akan membahas tentang apa itu latihan fisik dan apa saja metode-metode untuk melatih fisik bagi human being atau juga atlet-atlet kalian. Oke, pertama saya akan membahas apa sih latihan fisik. Latihan fisik sendiri merupakan latihan yang difokuskan untuk proses pembinaan kondisi fisik atlet atau manusia itu secara keseluruhan. Melalui latihan kondisi fisik, kebugaran jasmani seorang atlet atau seorang manusia dapat dipertahankan atau ditingkatkan kembali. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang metode-metode apa aja sih yang dilakukan buat melatih latihan fisik ini, dan apa yang cocok untuk kita atau untuk masyarakat atau untuk atlet tersebut. Pertama, ada kekuatan atau strength. Kekuatan merupakan kemampuan otot untuk melakukan kontraksi guna membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan. Nah, tahanan itu disebut juga resistance exercise atau latihan tahanan itu. Terus yang kedua, kita akan membahas juga daya tahan otot atau muscle endurance, yang berarti daya tahan, berarti kan membahas tentang otot. Daya tahan otot sangat ditentukan oleh dan berhubungan erat dengan kekuatan otot. Jadi poin nomor 1 dan nomor 2 ini memang berhubungan secaranya. Dan nomor 3 kita akan membahas tentang kelentukan atau flexibility. Nah, flexibility ini adalah kemampuan gerak seseorang yang sangat luas. Maksudnya luas tuh kayak enak gitu loh, nggak ada hambatan, walaupun ada hambatan cuman nggak terlalu sempit gitu loh. Jadi geraknya enak. Terus keempat, kita bahas ada keseimbangan atau balance. Nah, di balance ini atau keseimbangan ini merupakan kemampuan seseorang untuk mempertahankan posisi tubuh baik dalam kondisi statis maupun dinamis. Nah, dalam cabang olahraga, keseimbangan ini sangat diperlukan. Kenapa? Karena keseimbangan dari seorang atlet itu maksudnya kalau di cabang olahraga, keseimbangan ini sangat diperuntukkan. Kenapa? Karena sang atlet diukur bisa juga dari keseimbangan tubuhnya. Karena setiap gerakan atau gerakan-gerakan yang sangat rumit itu juga dibutuhkan kelincahan sama balance, atau kelincahan dan keseimbangan gitu. Terus yang kelima, kita akan membahas kecepatan atau speed. Nah, di sini ada ahli mengatakan, menurut Dick, kalian jangan ambigu, Dick. Menurut Dick, tahun 1989 dia mengungkapkan bahwa kecepatan merupakan kapasitas gerak dari anggota tubuh atau bagian dari sistem pengungkit tubuh yang kecepatan pergerakannya dari seluruh tubuh itu dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Oke, itu kecepatan. Sekarang beralih ke kelincahan atau agility. Kelincahan merupakan kemampuan seseorang untuk dapat mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu bergerak dan tanpa kehilangan keseimbangan. Nah, dari poin 4 keseimbangan dan poin 6 kelincahan itu memang harus diperhatikan dari pelatih kepada atlet. Kenapa? Karena atlet itu tidak mempunyai keseimbangan atau kelincahan, berarti atlet itu ya biasa-biasa aja walaupun skill mereka bagus gitu. Dan terutama attitude-nya apa bagus atau tidak. Oke, lanjut. Nomor 7 atau poin 7, yaitu power atau elastic atau fast strength. Power merupakan kemampuan otot untuk mengarahkan kekuatan maksimal dalam waktu yang sangat cepat. Power juga bisa dibagi menjadi power normal dan power eksplosif. Terus selanjutnya kita akan bahas nomor 8, stamina. Stamina ini
merupakan komponen fisik yang tingkatannya lebih tinggi daripada daya tahan. Nah, stamina ini juga diukur dari kapasitas otot dalam atlet tersebut atau manusia tersebut, dan juga gizinya. Kenapa? Karena gizi seorang atlet yang baik, insya Allah stamina juga pun menjadi baik gitu. Terus yang terakhir juga ada koordinasi. Koordinasi merupakan kemampuan biomotorik yang sangat kompleks. Yang tadi saya sebutkan merupakan sanggahan dari Harsono tahun 1988. Oke. Mari kita bahas salah satu metode latihannya dengan secara intensif. Let's go. Pertama, strength. Seperti yang tadi saya bilang, strength merupakan kontraksi otot guna membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan. Nah, kontraksi otot ini dibagi menjadi 3 macam. Pertama, kontraksi otot isometrik, kedua kontraksi otot isotonik, kedua kontraksi otot isokinetik. Nah, yang pertama kita akan membahas kontraksi otot isometrik. Let's check it out. Kontraksi otot isometrik merupakan kontraksi otot untuk mengangkat atau mendorong yang tidak bergerak dengan tanpa gerakan anggota tubuh. Maksudnya yang tidak bergerak seperti menahan saja gitu. Seperti di gambar. Oke, lanjut. Setelah kontraksi otot isometrik, kita akan beralih ke kontraksi otot isotonik. Kontraksi otot isotonik merupakan kelompok otot yang bergerak dengan cara memanjang dan memendek, atau memendek jika tensi dikembangkan. Nah, latihan kontraksi otot isotonik ini dapat dilakukan melalui latihan beban, atau bisa latihan bebannya maksudnya bisa dipakai body weight training, atau go to the gym and pull some weight gitu, atau enggak jalan ke gym gitu. Nanti dikasih gambarnya. Oke, kita berlanjut ke kontraksi otot isokinetik. Nah, di sini kontraksi otot isokinetik agak menarik. Kenapa? Karena kontraksi otot isokinetik ini menyebutkan bahwa tahanan yang sama melalui seluruh ruang geraknya sehingga otot bekerja secara maksimal. Nah, di sini ada alat khusus untuk mengukur daya tahan dan mengukur tensi dan mengukur daya tahan kontraksi otot. Nama alatnya itu Cyber Isokinetic Exerciser. Nah, itu untuk mengukur daya tahan ototnya. Nah, juga saat ada atlet cedera juga itu diukurnya ada nama alat Myolen. Nah, itu juga hampir sama prinsipnya. Gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang daya tahan otot atau endurance. Daya tahan otot atau muscle endurance atau endurance ini seperti yang tadi saya sudah sebutkan bahwa sangat ditentukan oleh otot dan berhubungan erat dengan kekuatan otot. Nah, di sini ada latihan-latihan untuk meningkatkan atau mempertahankan endurance kalian masing-masing. Pertama ada fartlek. Fartlek merupakan endurance training yang disebut juga speed play. Yaitu sistem latihan endurance yang dapat membangun atau mengembalikan dan memelihara kondisi tubuh seseorang, yang diciptakan oleh Gösta Holmer dari Swedia. Gitu. Kedua, kita akan membahas tentang interval training atau endurance. Interval training atau endurance training maksudnya gitu. Interval training merupakan sistem latihan yang diselingi oleh interval-interval berupa masa istirahat. Jadi latihan ini sangat berguna untuk kalian para atlet yang bisa dibilang kayak cabang olahraga atletik, basket, atau renang, atau volley, atau semacamnya lah. Itu sangat berguna. Kenapa? Karena itu kan memacu gerak jantung lebih cepat dan pompa darah lebih cepat juga. Tuh.
Nah, di latihan interval training ini diselingkan waktu-waktu untuk istirahat. Contoh kayak 8 menit jalan biasa, terus 1 menitnya istirahat jalan oh maaf 8 menitnya kita jogging santai, terus 1 menitnya kita jalannya biasa, terus 2 menit selanjutnya atau 1 menit selanjutnya atau 3 menit selanjutnya kita lari lagi, jogging, lari atau jogging, terus istirahat lagi 1 menit. Nah, dari masa-masa istirahat itu diusahakan misalkan pertama 1 menit, kedua 1 menit, ketiga 1 menit, dan seterusnya gitu, saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air. Oke, lanjut. Dari endurance kita akan beralih ke kelentukan atau flexibility. Nah, di poin ini juga sangat penting bagi atlet-atlet, bukan hanya atlet-atlet sih, maksudnya hampir semua atlet harus mempertahankan atau menaikkan kelentukan tubuh mereka, seperti kayak di atlet gimnasium yang di venue gitu. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, kelentukan apa sih? Kelentukan itu kemampuan seseorang untuk melakukan gerak yang luas, yang lepas gitu, gerakannya nggak ada kaku-kaku gitu. Nah, jadi kalau kelentukan ini dalam olahraga seperti seperti olahraga yang body charge yang harus tabrak terus baru pindah atau langsung poin gitu, ini sangat berguna sekali. Contohnya seperti basket, seperti cabang olahraga basket, misalkan kita lagi mau arah kering tapi dihadang oleh 2 pemain. Nah, pemain satu itu ada di pen area, satu lagi di shoulder. Nah, jadi itu kalau misalkan dari shoulder dia udah nutup, kita kan mesti bisa roll atau spin roll. Nah, itu kan juga butuh kelincahan, butuh keseimbangan, dan butuh kelentukan. Nah, kelentukan itu dari mana diukurnya? Dari otot tungkai abdominalnya sama handsnya, dia swing ke kanan ke kiri, atau langsung ditembak pun juga bisa gitu. Jefferson is an active teacher to Indiana's collection of young bigs, frequently working and talking with them during drills. McMillan told me Jefferson still sees himself as a player. Nice usage of size there by Love. See Thomas get picked off by Thompson. Oke, dari kelentukan kita akan membahas selanjutnya yaitu keseimbangan. Nah, di sini juga sangat penting bagi semua peradaban manusia yang mau fit, bugar setiap hari gitu. Nah, yang seperti tadi saya bilang, keseimbangan merupakan kemampuan seseorang untuk mempertahankan posisi tubuh baik dalam statis maupun statis ataupun dinamis. Nah, ini tuh latihannya ya kelihatannya gampang, cuman rumit dilakukan. Kayak misalkan push up juga kan belum tentu hanya mendorong apa, itu kan harus dikunci core-nya, terus dikunci pahanya atau quadricepsnya atau bagian torsonya atau bagian pectoralisnya, itu harus diselaraskan dengan satu kefokusan yang namanya unifikasi kalau push up ataupun plank. Nah, gitu. Oke, selanjutnya dari keseimbangan atau balance, saya lanjut ke kecepatan atau speed. Nah, menurut ahli yang tadi yang kalian hampir ambigu, kecepatan merupakan kapasitas gerak anggota tubuh atau bagian sistem mengungkit tubuh yang bergeraknya dari seluruh tubuh yang dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Nah, di sini maybe semua teman-teman di sini yang nonton nanti mungkin udah tahu kan latihan kecepatan ada sprint, ada banyak lah pokoknya. Nah, itu kan hanya yang segelintir orang tahu. Nah, di sini akan saya memperjelaskan kembali dengan secara detail. Pertama, jenis latihan kecepatan itu ada 6 yang saya rangkum, yaitu melatih reaksi dengan sinyal. Kedua, mempercepat kapasitas gerak. Ketiga, mengatur keseimbangan kecepatan. Keempat, meningkatkan kecepatan maksimum atau kecepatan maksimalnya.
kelima, kita membahas juga mempertahankan kecepatan maksimal, kapasitasnya kita pertahankan tuh gimana. Terus keenam, pengaruh faktor dan daya tahan pada kecepatan. Oke, langsung kita bahas. Nah, di saat ini saya akan membahas hubungan variasi latihan kecepatan yang tadi saya sebutkan dan apa aja pengaruhnya. Oke, di sini. Ya. Terus setelah kecepatan kita akan membahas tentang ralat. Kita akan masih membahas hubungan variasi latihan kecepatan. Oke. Ada latihan reaksi, kedua latihan kapasitas gerak, ketiga latihan keseimbangan, keempat latihan kecepatan dan daya ledak. Nah, dari reaksi ini bergerak ke kapasitas gerak itu meningkatkan kecepatan. Oke. Nah, di sini kita lihat, di sini ada foto Usain Bolt. Umpama Usain Bolt itu kita. Nah, kita tuh mau latihan apa aja? Kita latihan reaksi, kita mendapatkan quickness atau cepat gitu loh. Quick kan berarti cepat. Nah, kalau kita latihan reaksi, berarti kita kan mendapatkan quickness. Kita latihan kapasitas gerak. Kapasitas gerak itu bukan hanya latihan angkat beban atau sprint atau segala macamnya. Kita juga latihan balancing body balance, agility, sama flexibility. Itu sangat diperuntukkan. Nah, bayangkan kita juga seperti Usain Bolt, kita sprinter 100 meter. Kita latihan kapasitas gerak apa aja yang buat sprint atau enggak yang buat atlet sprinter 100 meter. Nah, kita latihan kapasitas gerak, kita mendapatkan keluasan gerak. Bukan hanya keluasan gerak, tapi daya ledak juga pasti dapat. Nah, kita selanjutnya akan bergerak ke keseimbangan atau body balance atau balancing. Kalau kita sebagai atlet sprinter, balance-nya apa nih? Kita mau kalau misalkan lari dengan jarak 100 meter dengan waktu tempuh yang segimana, kita kan pasti cepat dan kita butuh keseimbangan. Nah, ini yang kita latih apa aja. Nah, setelah kita mendapatkan latihan keseimbangan, kita yang kita dapat dari latihan keseimbangan itu berarti kan balance on speed. Berarti pas kita lagi lari sprint kencang 100 meter, kita dapat keseimbangannya. Nah, yang terakhir kita latihan explosiveness, power explosiveness. Itu bisa dilihat dari gambar juga, itu ada orang lari dengan parasut yang dimana parasut itu sebagai penahan angin biar semakin orang itu lari lambat, tapi sebenarnya larinya cepat karena ditahan oleh parasut dan angin yang dan seorang lari aerodinamisnya kan pasti kan lancar. Tapi kalau pas dipakai orang itu lari, parasutnya aerodinamisnya kan ditahan oleh parasut, jadi slow but fast gitu. Pas kita lepas parasut juga pasti kan ada peningkatan dari eksplosifnya, dari speednya gitu. Oke, kita lanjut. Kelincahan yang seperti yang tadi saya sudah sebutkan, merupakan kemampuan seseorang untuk dapat mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu bergerak. Nah, di kelincahan ini juga dibutuhkan keseimbangan seseorang. Kenapa? Kalau misalkan gerak dari titik A ke titik B itu memerlukan waktu sangat cepat, langsung gerak. Nah, itu kan dibutuhkan kelincahan juga, kecepatan juga, dan keseimbangan juga. Tuh. Nah, untuk latihan-latihan ini juga ada kayak latihan pose atau latihan ladder yang bisa kalian manfaatkan di rumah, seperti contohnya kalian ada punya lantai dengan warna gitu, itu pakai buat ladder bisa, atau kalian ada batu bata gitu kan,
dipasang buat kayak kon, terus kalian lari zigzag atau lari angka 8 gitu. Ya selanjutnya kita akan membahas tentang kekuatan atau power. Power merupakan kemampuan otot untuk mengarahkan kekuatan maksimal. Ya seperti saya tadi sebutkan di awal tadi. Nah, kekuatan power ini merupakan latihan yang lumayan berat. Kenapa? Karena ini memerlukan semua tenaga dalam tubuh untuk mendapatkan daya ledak dan kekuatan yang sangat bagus dan sangat baik. Seperti yang dilihat dari contoh, kemampuan ini maksudnya latihan ini merupakan latihan yang sangat diperlukan bagi olahraga-olahraga kayak body charge, juga boxing atau bela diri segala macam. Ini sangat diperlukan. Kenapa? Karena jika atlet itu mendapatkan power yang maksimal, maka atlet itu bisa menguasai atau memadai pertandingan atau jalannya poin tersebut gitu. Oke. Selanjutnya kita akan membahas daya tahan atau stamina. Nah, di daya tahan atau stamina ini juga sangat menarik, sangat banyak yang berlatih untuk mempertahankan daya tahan tubuhnya masing-masing. Kenapa? Karena dalam latihan ini daya tahan ini sangatlah istilahnya murah lah. Nah, yang tadi saya udah bilang, stamina merupakan komponen fisik yang tingkatannya lebih tinggi daripada daya tahan. Kenapa? Karena dengan daya tahan atau stamina ini itu menunjukkan bahwa manusia atau atlet itu memiliki stamina yang tinggi untuk bekerja lebih lama gitu. Karena untuk latihan daya tahan ini juga bisa dilatih dengan jogging 10 km. Maksudnya jogging dengan misalkan kita jogging di lapangan bola 10 km atau 15 menit atau 30 menit. Nah, itu kita muter tapi kita jogging tapi stabil. Jadi nggak kayak latihan tadi, nggak kayak latihan endurance yang interval training. Kita jogging tetap stabil, misalkan stepnya 1-4 atau 1-2 tetap stabil sampai udah dapat 10 km atau 15 menit stop. Dan itu jika kalian melakukannya teratur, dijamin insya Allah daya tahan tubuh kalian akan meningkat ataupun ditahan gitu. Oke. Selanjutnya ada latihan koordinasi. Nah, di sini ada ahli mengatakan juga menurut Bompa yang dikemukakan pada tahun 1994 merupakan koordinasi kaitannya sangat erat dengan kecepatan, kekuatan, daya tahan, dan kelentukan. Kenapa? Karena jika kalian sudah bagus kita jabarkan, ada atlet yang koordinasinya bagus, skillnya bagus, tapi kekuatan, kecepatan, daya tahan tubuhnya dan kelentukannya dia kurang. Ada beberapa pelatih juga, saya maunya yang skillnya jago gitu. Itu oke, gak apa-apa. Nah, ada atlet juga yang skillnya sama koordinasinya kurang, tapi kecepatan, kekuatan, daya tahan tubuh dan kelentukannya itu bagus. Nah, itu ada pelatih juga yang mau. Kenapa? Karena kalau misalkan dari 4 unsur tersebut sudah bagus, koordinasi kan bisa dilatih dengan secara terus menerus. Nah, di latihan koordinasi ini banyak sekali macam-macamnya. Seperti ada pakai cons, kalau kita sebagai atlet basket ya,
kita dribble, misalkan dribble biasa 3 set atau berapa menit, terus ganti crossover, terus ganti between the leg, terus ganti under the leg atau behind the back gitu. Terus kalau misalkan kita tenis, kita maju, pukul forehand, balik lagi ke belakang dengan connya maksudnya, terus pukul lagi backhand gitu. Oke, terima kasih atas waktu dan ya gitulah, itu yang saya bahas di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan stay safe, stay healthy, stay fun in your house. Oke, ini masih hari karantina, kita berdoa saja semoga cepat memulihnya dunia ini. Ya, itu saja dari saya selaku mahasiswa Universitas Negeri Malang, Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Kabupaten Olahraga, dengan nama Abdi Kakso. Peace, FIK, care, PKO fair. Don't forget to hit that button, like, subscribe, and share. Bye.